Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali unggul dalam hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Hasil survei Poltreking Institute menunjukkan suara responden yang memilih Joko Widodo alias Jokowi tetap mendominasi. Tingkat keterpilihan Jokowi mencapai 37,46%, jauh mengungguli Prabowo Subianto dan Abu Rizal Bakri yang sama-sama mendapatkan dukungan dari 11% responden. Sementara itu tingkat keterpilihan tokoh seperti Yusuf Kala hanya sebesar 6,12% responden dan Wiranto 5,78%. Tokoh lainnya seperti Megawati Soekarno Putri, Mahfud MD, Hatta Rajasa, Surya Paloh, dan Dahlan Iskan hanya memiliki elektabilitas di bawah 5%. Tidak berbeda jauh, survei Indobarometer juga menunjukkan hasil yang serupa. Jokowi menempati posisi tertinggi dengan 25,2%. Jokowi mengungguli Capres Golkar Abu Rizal Bakri, Prabowo Subianto, Wiranto, dan Megawati Soekarno Putri. Meski Jokowi unggul dalam berbagai survei, hasil ini justru dikhawatirkan pakar psikologi politik Hamdi Muluk. Menurutnya, kondisi ini tidak sehat bagi demokrasi, sebab tidak mendidik masyarakat memilih yang terbaik dari calon terbaik. Hamdi khawatir telah terjadi krisis kepemimpinan, sebab Jokowi melenggang sendirian tanpa ada perlawanan berarti dari kandidat lainnya. Namun apakah benar memang tidak ada kandidat atau penantang tangguh bagi Jokowi? Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir pengamat politik Ikrar Nusa Bakti serta Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Selamat siang Pak Ruhut, Pak Ikrar. Selamat siang. Iya, kalau kita lihat ini Pak Ikrar bahwa memang tadi Jokowi adalah calon tunggal begitu ya yang cukup banyak diminati, dan kalau Prof Hamdi tadi mengatakan ibarat menu favorit begitu, banyak difavoritkan oleh masyarakat. Tanggapan Anda? Ya, kalau itu memang muncul, saya pikir itu fenomena yang biasa ya. Saya beri contoh misalnya dalam kasus pemilu presiden 2004 ataupun 2009, kita tahu yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono juga sangat unggul di dalam hasil-hasil survei ya. Dan itu memang tidak bisa dilawan oleh calon-calon presiden yang lain ya. Dan apakah kalau demikian kita katakan bahwa ini berbahaya buat demokrasi? Kan enggak juga. Saya beri contoh di tempat yang lain ya. Saya beri contoh misalnya dalam pemilu presiden di Amerika Serikat pun ya, terlepas dari pertarungan itu memang berasal dari bawah ya. Tapi kan Anda juga tahu, begitu Partai Demokrat tahu bahwa tidak ada calon lain di dalam Partai Demokrat yang bisa mengungguli Barack Obama, makanya kemudian dia tetap menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Demikian juga di dalam Partai Republikan juga demikian ya. Artinya mereka itu mencari siapa yang kira-kira bisa mengungguli Barack Obama. Ya. Gitu. Jadi hal-hal semacam itu buat saya biasa dan tidak harus dikatakan sebagai berbahaya untuk demokrasi. Demokrasi itu menurut saya berbahaya kalau misalnya seorang presiden itu apa yang diucapkan dan juga dilakukan itu memang dianggap benar oleh masyarakat. Seperti titah presiden ya, itu ya. Jadi tidak ada misalnya misalnya badan pengimbang seperti legislatif ataupun yudikatif, tapi dalam sistem politik Indonesia yang sekarang sejak era reformasi itu seorang presiden tidak mungkin menjadi diktator seperti pada masa Orde Baru atau pada masa Orde Lama. Baik, Pak Ruhut, kalau kita lihat, apakah Anda setuju jika kalau dikatakan Jokowi saat ini sebagai calon tunggal begitu yang memang digadang-gadang masyarakat, diidolakan? Saya rasa enggak juga. Apalagi kita semua tahu kita negara hukum, ada dasar hukumnya kaitan dengan undang-undang Pilpres ya, mengenai 20%. Mungkin kan masyarakat itu nggak tahu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dibilang juga dia sudah tidak ada sparring partnernya lagi, kan karena yang belum selesai. Partai kami kan belum selesai. Betul. Nanti pasti yang baik dari sebelah situ ya, saya rasa bisa mengimbangi, nggak ada masalah. Udah itu begitu juga. Saya nggak tahu ya, karena memang sudah putus kayak Golkar, Pak Ical, ya, PAN Hatta Rajasa, Hanura tapi, sudah juga. Hanura Pak Wiranto. Tapi kan misalnya kayak PKB antara Mahfud dan Roma Irama juga belum kan? PKS pun sudah melakukan PKS pemilu juga raya begitu ya. Jadi belum. Kita sabar aja. Baik. Nah ini Pak Ikrar, kalau kita lihat sebegitu Jokowi diululukan atau memang digadang menjadi capres di 2014, apakah hanya ini salah satu atau satu-satunya tokoh tunggal, dan ini diibaratkan kita punya krisis kepemimpinan begitu, tidak ada sosok yang mungkin
mungkin bisa menjadi andalan begitu selain Jokowi? Begini, ini yang buat saya juga penting bagi masyarakat semua ya, bahwa apa namanya itu, seorang pemimpin itu memang bisa lahir dalam situasi yang emergensi, ya, atau dalam situasi yang memang memang mengharuskan dia muncul. Saya beri contoh, misalnya Bung Karno muncul sebagai presiden pertama, Pak Harto sebagai presiden kedua ya, atau sekarang Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dari PDIP, yang masih juga kita juga bertanya-tanya apakah benar dia akan menjadi calon presiden, apakah Megawati tidak ingin jadi calon presiden juga. Ya, semuanya itu kan tergantung karena di-endorse oleh PDIP ya. Betul ya. Jadi itu yang harus kita lihat, dan kemudian harus kita perhatikan juga ya. Sekarang ini kan masih baru calon presiden dalam artian dia tunggal, tapi dia belum dikaitkan dengan calon wakil presidennya. Ya. Jadi saya beri contoh misalnya, apakah kalau Jokowi disandingkan dengan siapa, itu kemudian elektabilitasnya naik atau turun ya. Demikian juga Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri dan sebagainya. Itu juga belum ada di dalam hasil-hasil survei itu. Ya, dan ada juga jangan lupa ya. Ini yang saya juga khawatir ya, kalau misalnya nanti lembaga pemilihan umum ya, yang dalam hal ini adalah KPU, itu independen atau tidak ya. Lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan itu juga independen atau tidak ya. Kemudian lembaga-lembaga baik itu TNI Polri ataupun intelijen itu juga independen atau tidak. Kalau ini kemudian bermain, bukan mustahil yang seperti Anda katakan Jokowi itu paling unggul, bisa berubah juga ya. Karena itu kan faktor yang kita khawatirkan. Makanya kalau Anda lihat diskusi selama 1 tahun ini mengenai misalnya bagaimana KPU, bagaimana DPT, bagaimana Lemsanek, ya, lembaga sandi negara, itu semuanya kaitannya dengan jangan sampai pemilu baik itu legislatif atau pemilu presiden itu bisa berubah sebagai akibat dari operasi-operasi praktek hitam dari yang tadi saya katakan demikian itu. Nah, Pak Ruhut, kalau kita lihat Partai Demokrat juga mengadakan konvensi capres dari Partai Demokrat begitu, menghasilkan ada 11 nama ya, tapi sekarang masih dalam proses untuk bisa mengajukan calon tunggal begitu ya. Dari nama-nama mungkin Hayono Isman, Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto, Dinopati Jalal dan lain-lain begitu, Dahlan Iskan. Ini kan banyak nama-nama dari eksternal partai. Apakah dari internalnya sendiri mungkin tidak dijaring atau melakukan seperti PKS melakukan pemilu raya dari internal begitu diusung? Kenapa eksternalnya juga ikut dilibatkan begitu? Disitulah yang saya katakan kenegarawanan Pak SBY. Saya ingat sekali beliau tegas mengatakan siapapun pengganti saya dan dari manapun dia, jadi otomatis baik dari dalam kami maupun dari luar, dia kita harapkan lebih baik dari saya, kata beliau. Disitulah dalam komite konvensi kita mengundang semua siapa tokoh-tokoh, ya, yang mau ikut, ayo silakan. Di situ jadi dari dalam kami ada, dari luar ada, tapi nanti finalnya Desember ini akhir mungkin kita akan mengadakan polling pertama, baru setelah pemilu legislatif akhir April atau awal Mei, disitulah baru dari sekian yang bagus ini, yang baik ini, jadi why not the best? Kenapa tidak yang terbaik dari 11 ini? Itulah nanti baru ketemu dengan sahabat Jokowi, sahabat Wiranto, sahabat Ical, di situ. Nah, matchmakernya begitu ya nanti ya, masih beberapa bulan ke depan. Nah, Pak Ikrar, kalau kita lihat, ini Jokowi sedemikian diunggulkan begitu, kira-kira nih penantang tangguhnya ini seperti apa sosoknya, atau mungkin ada dimention satu nama begitu, atau memang Pak Ikrar? Ya, kalau kita perhatikan memang ya, dari berbagai calon-calon presiden yang masuk di dalam bursa dalam bursa survei tersebut ya, itu memang nomor 2 itu masih Prabowo Subianto. Dan Anda juga tahu sebelum nama Jokowi muncul, orang yang paling ditokohkan itu adalah Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto dianggap sebagai suatu sosok yang berbeda dengan SBY misalnya, berlatar belakang militer. Jadi misalnya sama-sama berlatar belakang militer, kemudian satunya tegas, kemudian katanya juga satunya berani mengambil risiko dan sebagainya ya. Tapi begitu nama Jokowi muncul, itu putus juga Prabowo Subianto ya. Dan Anda juga lihat kriteria dari calon presiden itu juga berubah. Dari yang tadinya tegas, kemudian punya jiwa kepemimpinan, berani mengambil risiko, menjadi orang yang katanya itu harus jujur, kemudian merakyat, kemudian juga
pokoknya berubahlah gitu ya. Tapi yang saya juga sangat sayangkan bahwa kita hanya bicara mengenai calon-calon presiden, tapi tidak apa kira-kira program yang akan mereka jual, ideologi apa yang akan mereka pegang ya. Dan buat saya itu juga sangat penting ya. Jadi jangan kemudian kita hanya bicara mengenai calon-calon presiden aja tanpa kemudian kita memahami program, dan program itu juga akan terkait dengan dari ideologi baik itu partainya maupun ideologi orang tersebut. Gitu. Pak Ikrar, Pak Ruhut, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Berita 1. Dialog Berita 1 masih membahas mengenai elektabilitas dari Jokowi yang diunggulkan di beberapa survei, dan siapakah penantang tangguh dari Jokowi kita masih bahas bersama Pak Ikrar dan juga Pak Ruhut. Kalau kita lihat ini Pak Ruhut, menurut Anda apakah memang Jokowi ini pantas sebagai calon tunggal atau dari capability begitu dan serangkaian sosok yang bisa menjadi kriteria pemimpin di 2014? Ya, kalau kaitan sekarang polling itu kita ibarat cerita itu garis besar, masih ada tahapan-tahapan lain. Betul, dan masih berproses hingga April nanti ya. Jadi seperti yang dikatakan Kang Ikrar itu benar, baik sekali. Ada dua figur sekarang kan. Betul. Satu dengan ketegasannya tadi disinggung Prabowo. Satu lagi dengan gaya belusukannya, lemah lembut, gemulai Jokowi. Kan begitu ya. Tapi dari 11 saya juga punya berlian kok. Dan saya di kubu itu Pramono Edi Wibowo. Wah, promosi nih Pak. Yang mana beliau ada di dua itu. Kalau dikawinkan, beliau tegas, bicara kesederhanaan, belusukannya. Waduh, saya keliling sama dia ekonomi kelas terus. Minyaknya di losmen, kadang kalau perlu di rumah orang. Oh, sangat apa? Tinggal itu yang aku bilang. Ini Pak Jokowi ya? Bukan. Pramono Edi Wibowo. Tapi itulah rakyat Indonesia ini ingat loh, ini reformasi, sangat cerdas. Nanti kan ada debat kandidat, nanti dilihat di situ waktu debat kandidat. Jadi ini masih panjang ceritanya. Tapi memang kalau dari survei Indobarometer juga mengatakan tertinggi elektabilitasnya Dahlan Iskan dan Pramono Edi ya. Tapi itu mungkin apa? Tapi masih panjang. Masih panjang nanti ya. April akan diumumkan gitu. April akhir atau Mei awal. Iya. Nah, kalau kita lihat Pak Ikrar, sebenarnya sosok pemimpin di 2014, mungkin kolaborasi dari pendapat masyarakat remaja, kaum muda, kaum tua begitu, apa sih yang didambakan dari calon presiden di 2014? Ya, buat saya sih memang karena memang persoalan korupsi itu menjadi pangsa pemberitaan media yang begitu tinggi, ya. Itu yang makanya menyebabkan mengapa kriteria kejujuran itu menjadi suatu yang paling tinggi pula. Diprioritaskan begitu ya Pak? Tapi kan Anda juga tahu bahwa kenapa demikian juga, karena elit sekarang, maaf termasuk teman-teman beliau di parlemen itu sangat elitis, makanya faktor yang kedua adalah merakyat. Ya kan? Itu ya. Dan kemudian Anda juga tahu faktor tegas itu juga tetap ada walaupun itu nomor 3, dan kemudian faktor kepandaian itu juga di bawahnya. Karena kejujuran itu jauh lebih penting dibandingkan dengan Anda pandai. Anda pandai kalau kemudian suka menipu orang, Anda pandai kalau yang sering terjadi malah. Nah, itu bagaimana kemudian nasib rakyat. Jadi hal-hal semacam itu yang buat saya tadi saya katakan terjadi penjungkir balikan kriteria di mata publik. Tapi lagi-lagi semuanya kan juga harus bermain dalam suatu sistem politik yang berlaku pula ya. Itu yang saya bilang bahwa menurut saya lagi-lagi semuanya sangat tergantung pada bagaimana nanti sistem itu berjalan. Kalau memang sistem itu berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan ya semuanya juga akan berjalan dengan baik pula. Nah, persoalan yang lain pula tadi Bung Luhut mengatakan mengenai presidensial threshold. Sampai detik ini Mahkamah Konstitusi belum menentukan. Apakah itu 25-20 itu, ataukah kemudian dan masih menjadi perdebatan. Di anggota Dewan juga masih memperdebatkan hal itu ya. Kalau di Dewan sudah 30, tapi ada yang minta judicial review. Udah itu. Jadi belum lagi kan calon independen kan tidak bisa presiden, harus didukung partai. Jadi masih panjang nih. Tapi kira-kira kalau dari beberapa nama di konvensi Partai Demokrat untuk Capres 2014, sosok seperti apa memang yang nantinya akan digadang-gadang oleh Demokrat begitu? Kriteria yang diinginkan dari Partai Demokrat. Pertama, melanjutkan kepemimpinan Pak SBY. Itu kita garis bawahi, karena apapun kita mesti lihat. Apapun orang boleh bilang apa, dunia internasional sangat menghormati, mengakui bagaimana sosok dan apa yang dilakukan Pak SBY. Begitu juga kita sebenarnya
Tinggal ya inilah demokrasi kan, Pak SBY sangat menghormati demokrasi, dikedepankan, selalu mengajak kita semua. Kalau kami di partai ini siapapun nanti jadi presiden, kita harus siap menang, tapi juga harus siap kalah. Jadi siapapun itu nanti janganlah diganggu.